Dan para akhwat saya nasihati ya, awas nih yang belum menikah, jangan dengarkan rayuan-rayuan gombal para lelaki. Aku mencintaimu, jangan dipercaya. Katakan padanya, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Catat. Itu punya BPKB. Apa itu BPKB? Buku pernikahan kita berdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh enggak Ustaz ketika sujud kita membaca doa apa yang kita inginkan, terutama pada saat sujud terakhir? Boleh. Apa dalilnya? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, innama aqrabul abdi min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat sujud, maka perbanyak doa saat sujud. Apalagi dalil Qur'annya? Quran surah ke-48 ayat ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Umat Muhammad itu adalah umat Rasulullah yang penyayang dengan sesama, yang keras terhadap penyimpangan. Engkau akan saksikan umat Nabi Muhammad itu senang sholat. Jadi kalau ada mengaku umat Nabi Muhammad tak mau sholat, dipertanyakan dia umat Nabi Muhammad atau bukan. Tarahum ruk'a sujada, engkau lihat dalam ruku dan sujudnya, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Dalam sujudnya dia banyak berdoa kepada Allah, minta keutamaan hidup dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bertanya bolehkah banyak berdoa dalam sujud? Boleh. Pertanyaannya bagaimana caranya? Yang pertama, kalau doa itu pernah diajarkan oleh Nabi dengan lafadznya, maka silahkan baca langsung dengan lafadznya, sah. Selain ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran tak boleh dibaca dalam sujud, kecuali potongan ayat yang diniatkan sebagai doa, bukan ayatnya. Misal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, diniatkan sebagai doa, bukan ayatnya. Karena kalau ayatnya lengkap, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? 201. Di mana letaknya? Paling kanan sebelah bawah. Kalau ayatnya, kita boleh baca ayatnya saja, asalkan ditujukan dengan doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau ditujukan doa, boleh dengan niat berdoa, bukan karena ayatnya. Boleh bacakan itu sebagai doa. Kalau ayatnya ada di Quran, di mana? Surah ke-7. Apa? Al-A'raf ayat berapa? 23. Jelas ya? Kalau kita tak ada bimbingan bacaan doanya, lafadznya, atau bahkan, maaf, yang kita mintakan tak pernah disebutkan oleh Nabi. Misal, besok anak mau ujian. Zaman Nabi tak ada ujian di sekolah. Besok misalnya ada acara pelantikan jabatan. Zaman Nabi nggak ada pelantikan jabatan. Kita mau sholat malam tahajud, mau berdoa. Apakah boleh berdoa dalam sujud? Minta, ya Allah, lancarkan proyek saya besok, lancarkan bisnis saya, ringankan tugas beban jabatan saya, luluskan anak saya, cucu saya dalam ujian. Bolehkah? Boleh. Tapi yang paling sharih tak perlu dilafadzkan, cukup dalam hati saja. Jelas? Apa dalilnya? Bisa kita ambil diantaranya Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silakan sebut nama Rabbu, minta kepada Allah dalam jiwamu walaupun tak dilafadzkan. Minta dengan khusyuk, minta dengan penuh harap. Jangan kemudian kau terlampau keras memintakannya, cukup dalam hatimu, hadirkan, mintakan. Begitu dihadirkan, ada terjawab. Ya, dan minta dalam hati ini boleh dalam sujud, boleh juga dalam saat berdiri, saat membaca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di hati langsung hadirkan, ya Allah, sukseskan bisnis saya, ya Allah, lancarkan ujian saya. Apa dalilnya? Hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi 'ala nisfain. Kata Allah, saya bagi salat pada dua bagian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'ala, kalau hambaku benar salatnya sampai bacaan tertentu, aku akan kabulkan apa yang dia minta. Sampai pada kalimat wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Kalau seorang hamba dalam sholatnya berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla, langsung dijawab oleh Allah, hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjian, komitmen antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar sholatnya sampai bacaan tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla. Lihat jawaban Allah, wali abdi ma sa'ala. Apapun sekarang yang dia minta, aku akan kabulkan. Tapi tak perlu dilafazkan, dalam hati aja minta. Kalau benar, dikabulkan oleh Allah. Jelas sampai sini? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ustaz, saya seorang mahasiswa semester awal dan pengamat menikah muda. Doakan saya agar dimudahkan dan segera bertemu dengan jodoh saya. Masya Allah. Kalau ingin bertemu jodoh, jangan selalu jadi pengamat. Nah, ini pengamat menikah muda tapi tak dapat jodoh. Cara mendapat jodoh itu bukan mengamati, tapi berikhtiar untuk mendapatkannya. Ya, kenali, ta'aruf, cari sesuai dengan ukuran Nabi. Tak kenal maka ta'aruf, bukan tak sayang. Tidak semua kenal itu mesti sayang. Bapak kenal dengan istri tetangga kan tidak harus sayang. Tak kenal maka ta'aruf, tak tahu maka berkenalan. Cara ta'aruf yang baik untuk mencari jodoh banyak dari Nabi. Tunkahul mar'atu li arba'in. Kalau ingin cari jodoh perempuan itu lihat pada 4 halnya. Perempuan ke laki-laki juga demikian, lihat 4 halnya. Pertama, li jamaliha, jamaliha. Ingat, bukan jamil, bukan jamilah, jamal. Kalau jamil ganteng, lihat gantengnya. Kalau jamilah cantik, lihat cantiknya. Jamil ganteng, Saiful ganteng, Saiful jamil. Jamilah cantik, Mulan jamilah. Tapi kalau jamalah itu adalah penampakan keindahan yang terpampang pada warasnya, pada parasnya. Di bagaimana kalau ditatap jadi senang? Kata orang cantik itu relatif, jelek itu mutlak. Tapi ada orang yang wajah biasa, tapi kalau ditatap indah, enak, suaranya merdu. Memang parasnya 100%, tapi cerewetnya 1000%. Nah enak juga. Coba Sayyidah Khadijah, istri Nabi, dengan Sayyidah Zainab binti Jahsy, cantik mana di antara itu? Bagus. Kalau tahu saya akan tanya, sudah pernah lihat? Kata orang, cantik paras itu Sayyidah Zainab. Mata kalau melihat tak berkedip, wajah tak berpaling. Tapi yang disebut dalam mimpi Nabi selalu Sayyidah Khadijah. Lihat Al-Bukhari, kitab Bad'ul Wahyi, nomor hadis yang keempat sampai 5, dari kanan sebelah bawah sampai kiri atas. Nabi pernah turun dari gua Hira, belum ada wahyu setelah periode Iqra. Di tengah jalan siang-siang tiba-tiba ada suara, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Tengok kanan kiri kosong, depan belakang tak ada orang. Tengok atas ada sosok seperti duduk bainas sama'i wal ardi memanggil Muhammad, Muhammad. Bapaklah keluar dari dangung-dangung ini. Siang-siang kosong tak ada orang. Begitu keluar, tak ada orang, kanan kiri kosong, depan belakang kosong. Tiba-tiba ada panggilan. Nengok atas jubah putih rambut gondrong. Jubah putih rambut gondrong sambil begini, Pak. Kira-kira apa yang dilakukan? Kata Nabi, faru'ibtu minhu, saya pergi meninggalkan tempat itu dengan cepat dengan keadaan takut. Tapi yang dahsyat, datang pulang sampai rumah bertemu dengan Sayyidah Khadijah. Begitu dibuka melihat wajah Sayyidah Khadijah, hilang setengah ketakutannya. Jika dia ditatap, maka damai hatimu, kata Nabi. Calon istri yang baik ketika dilihat Sayyidah Khadijah, baru lihat wajah istri, masalah hilang. Setengah masalah hilang. Apa kata Nabi? Dathiruni. Di riwayat lain, zammiluni. Selimuti saya. Saya khawatir. Dibawa, digandeng, masuk ke kamar, diselimuti. Keluar kalimat yang indah. Zaujil karim, bermakna, sayang, engkau itu orang baik. Engkau menyambung silaturahim. Engkau senang memberi. Engkau orang baik dalam kehidupan. Engkau tak punya musuh. Tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam, aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Seketika hilang masalahnya, turun malaikat yang tadi membawa surah Al-Mudaththir, surah ke-74. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Itu asbabun nuzulnya tadi. Jadi sekarang bagaimana caranya? Masya Allah, Bu, pulang ke rumah, pastikan suami lihat ibu, hilang masalah. Pulang dari kantor, pulang dari pasar, ada masalah di pasar, nyampe rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, dengan suara istri, alhamdulillah tenang.
Begitu dibuka, tambah masalah. Nah, ini pertama lah. Ya. Kedua, nasabiyah, lihat dari mana dia berasal supaya tidak menimbulkan fitnah. Cari ukurannya. Ketiga, kemudian apa yang terjadi? Kata Nabi, lihat juga lima lihat. Ada yang menafsirkan adalah kekayaan hartanya. Tapi saya cenderung kepada penafsiran kemampuan dia mengelola harta suaminya. Awas, kadang banyak yang salah tafsir. Oh, kalau yang kaya, saya cari aja janda kaya, saya nikahin kaya saya. Tidak. Saya cari aja anak orang kaya, saya nikahin jadi kaya. Tidak. Kata para ulama hadis sebagian, makna di sini adalah kemampuan dia mengelola harta suami. Jangan sampai pendapatan Anda 5 juta, tapi zakat molnya dia 10 juta. Stres Anda. Untuk salonnya saja sudah 7 juta, capek. Yang terakhir, yang keempat, lidiniha, ketaatannya kepada Allah. Ya, fadfar bidzatid dini taribat yadak. Kalau ada yang keempat ini yang paling dahsyat. Karena itu Bu, Pak, maaf ya. Kalau ada seorang pemuda, akhlaknya baik, agamanya bagus, Qur'annya hafal, taat pada Allah, kata Nabi, jangan ditolak tuh karena sulit untuk menemukannya. Jangan dihilangkan peluangnya, cepat. Sekarang sedang marak di Indonesia, Jakarta, Bekasi sekitarannya, mahar untuk menikah sekarang rata-rata hafal berapa juz. Ada seorang pemuda datang melamar kepada anak kiai, anaknya cantik luar biasa, taat salihah. Ternyata bukan dia saja yang datang, 2 orang lain datang, 3 orang datang mau mengajukan lamaran. Begitu datang pertanyaan kiainya bukan yang lain, Quran. Ananda siapa namanya? Saya Anas, Pak. Baca surat An-Nas. Baca. Bagus. Kalau Ananda siapa? Saya Torik, Pak. Baca surat At-Torik. Bagus. Yang ketiga, belum ditanya, udah pucat wajahnya. Kalau Ananda siapa? Saya Imran, Pak. Tapi dia tak hilang akal. Cuma panggilan sehari-hari, kulhu, Pak. Ya. Nah, coba carilah yang seperti itu, yang ikhwan juga demikian, coba ta'aruf yang baik. Kalau sudah jangan lama-lama, ya. Lamar dengan baik, doa malamnya istikharah, nampak dia besoknya lamar. Doakan, sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milik untuk selamanya. Bikin status. Udah datang. Dan para akhwat saya nasihati ya, awas nih yang belum menikah, jangan dengarkan rayuan-rayuan gombal para lelaki. Aku mencintaimu. Jangan dipercaya. Katakan padanya, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Catat. Itu. Punya BPKB. Apa itu BPKB? Buku pernikahan kita berdua. Masya Allah. Kenapa nyampe sana ini? Dah, 3 menit lagi saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, bagaimana caranya kita berdoa kepada Allah supaya hati kita tenang? Hati kita terang. Caranya yang berdoa. Minta kepada Allah supaya diterangkan hati. Bagaimana caranya? Yuk kita mulai beberapa bagian dari Al-Quran. Pertama, tingkatkan zikir kepada Allah. Apa itu zikir? Zikir itu amalan yang punya pengaruh kepada hati. Selain tenang, nanti Allah akan turunkan cahaya. Apa dalilnya? Quran surah ke-13 ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Apa amalannya? Pertama, salat. Karena itu salat disebut dengan zikir. Apa dalilnya? Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Amalan kedua apa? Rajin baca Al-Quran. Rajin. Datang surau, baca Quran. Pulang kamar, baca Quran. Walaupun tak harus panjang-panjang, konsisten bacakan. Maka Allah akan berikan hidayah dan kemuliaan. Apa dalilnya? Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi baca Quran itu zikir. Amalan ketiga, mulai menghafal walaupun ayat-ayat pendek. Menghafal Quran itu bagian dari zikir. Apa dalilnya? Quran surah ke-54 ayat ke-17, ayat ke-22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah mudahkan Al-Quran yang bisa digunakan sebagai zikir untuk dihafalkan. Baca, maka akan terbuka segala kemuliaan. Ada lagi yang zikrullah, sebut nama Allah. Ya Abud, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Al-Asmaul Husna.
Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Zikir kepadaku, aku akan menyebut namamu. Bagaimana cara berzikirnya? Quran surah ke-17 ayat 110. Qulillah, sebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Awir Rahman atau Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Atau sebutkan nama-nama Allah dari al-asmaul husna. Terakhir, sebut dengan kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Hadis Muslim dalilnya, nomor hadis 571. Apa dalil Qur'annya? Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaitumus salata, jika Anda selesai menunaikan salat, fadhkurullaha. Cepat berzikir kepada Allah. Ada lagi zikir spesial. Kalau ini bisa dilakukan, maka Allah akan menjaga Anda dari perbuatan maksiat dan dibukakan segala hal-hal yang buruk dalam kehidupan untuk dijauhi. Apa zikirnya? Istighfar sebelum subuh. Sebelum tiba subuh, tahajud, tunggu subuh, istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Apa dalilnya? Quran surah 51 ayat 18, paling kanan pertengahan. Wabil ashari hum yastaghfirun. Wallahu taala alam bissawab.